Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat menikmati Damai Natal. Kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala rahmat dan kasih Tuhan bagi kami. Kami sungguh menikmati itu dan kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini, diperkenankan untuk menghirup udara yang segar. Dan hari ini Tuhan, kami akan kembali memulai aktivitas kami. Namun sebelum itu, bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan nolong kami, semoga kami bisa memahaminya dan bisa dilakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita ialah ia memerhatikan sekelilingnya. Ia memerhatikan sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kesan kita jika seorang penguasa yang sangat dihormati turun dari pesawat mewahnya, lalu kemudian memilih untuk naik kendaraan yang sudah sangat tua? Kita mungkin akan menganggap orang tersebut sedikit kurang waras. Namun dalam kisah ini, Yesus dengan penuh kesadaran hendak menapaktilaskan penggenapan misi penyelamatan Allah melalui kesengsaraan dan kematiannya. Nubuat Alkitab tentang hamba Allah yang menderita akan dinobatkan menjadi raja yang penuh kuasa, sesuai dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Simbol keledai muda sebagai tunggangannya itu hendak menunjukkan pemenuhan nubuat atau penggenapan nubuat dan penggambaran
kerendahan hati dari Yesus sebagai Raja Damai. Masyarakat Yerusalem menanggapi kedatangannya dengan berbagai cara dan beragam pemikiran. Sebagian menghormatinya sebagai raja yang dijanjikan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai nabi biasa. Sambil berseru-seru hosana, mereka juga menghamparkan jubah dan ranting-ranting hijau sebagai tanda penghormatan terhadap tindakannya. Namun karena sangat mudah tertipu hasutan atau yang sering disebut di zaman sekarang hoax, maka orang banyak ini berbalik berteriak, "Salibkan dia!" Opini masyarakat sejak dulu hingga kini sering menganggap bahwa seorang pemimpin yang hebat pasti tampil dengan heroik seperti Superman. Sejatinya, Yesus melebihi semua pahlawan yang bisa dibayangkan oleh manusia, yang ada di pikiran manusia. Namun, Yesus meninggalkan semua itu. Ia merendahkan dirinya demi untuk menyelamatkan manusia. Peristiwa Natal yang kita kenang adalah awal dimulainya Paskah. Kemuliaan Yesus Kristus tidak dapat dilepaskan dari kesederhanaan, bahkan sengsara yang ia tanggung untuk kita. Yesus datang menyelidiki dan memeriksa bait Allah. Maka apakah hati kita pun sudah siap menerimanya sebagai bait Allah? Izinkanlah Yesus untuk memeriksa, untuk menyelidiki hati kita, agar berkumandangnya atau semaraknya Natal benar-benar membawa makna dalam hidup kita dan terus-menerus membaharui hidup kita dalam pertumbuhan iman, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, dan yang paling penting ialah memaknai Natal itu dalam kesederhanaan dan bisa menghidupi damai Natal yang telah Ia berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi ini, yang terus mengingatkan kami dan menjadi perenungan yang dalam untuk menghidupi damai Natal, memaknai kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kami, bagi manusia yang sudah selalu hidup di dalam dosa. Namun ini menjadi perenungan yang dalam bagi kami bahwa Yesus rela datang merendahkan dirinya di dunia ini untuk menghapus segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami agar kami senantiasa hidup dan bertumbuh di dalam iman dan terus-menerus membaharui hidup kami dalam pengharapan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Terima kasih kami telah dilayakkan untuk menikmati Natal. Kiranya kami senantiasa hidup damai kepada seluruh ciptaan yang Tuhan perkenankan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan kiranya mengaruniakan kami kesehatan yang baik, juga hikmat, agar bisa melalui hari ini dengan benar, dengan baik, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, agar setiap hal yang kami lakukan itu bisa bermakna bagi kami, juga bermakna, bermanfaat bagi setiap orang, setiap ciptaan yang ada. Tuhan berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, dimanapun Tuhan perkenankan. Semoga terus dikaruniakan kesehatan yang baik untuk melakukan itu. Berkati kami semua bersama dengan keluarga kami dalam menikmati damai Natal yang telah dianugerahkan kepada kami. Semoga hari libur ini kami juga bisa menikmatinya dan kami memanfaatkan dengan baik
untuk terus-menerus menikmati kasih dan kesempatan yang Tuhan perkenankan kepada kami. Kami akan memulai aktivitas hari ini. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia. Semoga terus dikaruniakan kesehatan yang baik, juga kekuatan iman untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap perjuangan-perjuangan hidup kami dalam berbagai hal. Semoga semuanya kami bisa melalui dengan kekuatan penuh dari Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu. Kami bersyukur dalam Tuhan dan mohon ampun untuk segala hal yang terus kami lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat pagi.